Istri Sang Penguasa, Part 24. Part 24. Seren akhirnya masuk ke dalam rumah keluarga Atmaja. Para tamu sudah berkumpul di sana, termasuk dengan Friska dan Riko yang tengah berbincang dengan para tamu. Tiba-tiba seorang pelayan mendekatinya dan berkata, "Permisi Nona Seren, Nyonya besar sudah menunggu Anda di ruang kerjanya," kata pelayan dengan sopan. "Baiklah, terima kasih," jawab Seren. Kemudian dia berjalan menuju lantai 2, di mana ruang kerja Airin berada. Tok, 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 masuk. Setelah mendapatkan izin dari Airin, Seren pun membuka pintu dan masuk ke dalam ruang kerja. Ceklek, terlihat Rizka juga tengah berada di ruangan itu menemani sang mertua. "Apa kabar Nenek? Maaf, karena aku baru mengunjungi Nenek. Aku benar-benar sibuk belakangan ini." "Tidak apa-apa, duduklah dulu. Bagaimana kabarmu?" tanya Airin sambil menuangkan teh untuk Seren. "Aku baik-baik saja Nek. Minumlah tehnya. Ini teh yang aku bawa dari luar negeri." "Terima kasih." Seren meraih cangkir teh dan mulai mengesapnya meskipun hanya sedikit. "Seren, sekarang kamu sudah memiliki jabatan yang cukup tinggi di perusahaan Kusuma. Aku ingin meminta sesuatu padamu." Airin berterus terang dengan nada bicara santai. Dia orang yang tidak suka basa-basi. "Apa itu Nek? Jika aku bisa mengabulkannya, pasti akan aku penuhi. Pertama, aku ingin meminta saham yang kamu miliki di perusahaan Atmaja. Perusahaan Atmaja tengah mengalami penurunan. Jadi aku ingin menjadikannya sebuah perusahaan yang memiliki satu kepala, bukan dua kepala." Dek. Seren terdiam sejenak setelah mendengar permintaan neneknya. Dia cukup terkejut mendengar apa yang diinginkan Nenek Airin darinya. Meskipun dari kecil Seren tidak pernah diperlakukan dengan baik, tapi Seren mengira bahwa Nenek Airin setidaknya akan membiarkan Seren memiliki apa yang menjadi haknya dari mendiang kakek Surya Atmaja. "Jadi dia mengundangku ke sini bukan karena dia rindu padaku setelah sekian lama tidak pernah bertemu, melainkan karena saham perusahaan," pikir Seren dengan senyum mencibir kepada neneknya. "Jadi nenek mengundangku karena alasan saham. Lalu apa yang aku dapatkan dari keluarga Atmaja?" Seren berkata dengan acuh tak acuh. "Aku akan menggantinya dengan sejumlah uang yang sesuai dengan harga saham yang kamu miliki." Seren tersenyum sinis kemudian kembali bertanya pada Nenek Airin. "Selain karena saham, apalagi yang Nenek inginkan dariku?" tanya Seren dengan nada yang sinis. "Aku ingin kamu menikah dengan Rudi dari perusahaan Agatha. Dia akan jadi investor besar kita ke depannya." Airin bicara dengan sangat santai, seakan dia hanya meminta seorang anak kecil melakukan hal sepele. Seren mengernyitkan dahi karena heran kepada neneknya ini. "Apa nenek serius dengan apa yang nenek minta dariku? Pernikahan itu bukanlah hal yang main-main. Itu menyangkut masa depanku nantinya. Lagi pula aku tidak mengenal pria bernama Rudi itu." Seren menjawab dengan suara yang santai namun sangat terlihat kalau dia mulai kesal. "Memang apa yang salah? Rudi itu orang yang mapan. Meskipun jarak usianya cukup jauh darimu. Tapi nenek yakin kalau dia bisa membahagiakanmu nantinya." "Cih, nenek sudah gila. Bisa-bisanya memintaku untuk menikahi pria tua bangka seperti itu. Kenapa tidak nenek nikahkan saja dengan Friska? Kamu sendiri tahu kalau Friska dan Riko akan segera bertunangan. Sedangkan kamu kan tidak punya kekasih. Apa salahnya kalau kamu menikahinya demi memperkuat posisi kita di perusahaan?" "Aku tidak mau. Aku tidak akan mengabulkan permintaan gila nenek. Aku ingin menikah dengan pria yang aku cintai." Seren yang kesal berjalan keluar hendak meninggalkan ruangan kerja Airin. "Bro." Dia membanting pintu dengan keras dan berjalan menuju tangga dengan wajah yang menahan amarah.
Bagaimana bisa dia memintaku membikahi pria yang usianya jauh di atasku? Jangan mimpi untuk kembali mendapatkan apa yang kamu inginkan dariku. Gerutu Seren dengan air mata mengalir dan wajah kesal. Seren, kembali. Kami belum selesai bicara. Rizka mengejar Seren menuju tangga. Tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Tante, jawab Seren dengan cepat. Ku bilang berhenti. Rizka kembali berteriak dan berhasil meraih tangan Seren. Dia memegangnya dengan sangat kuat. Tante, lepaskan tanganku. Aku tidak sudi menikah dengan pria tua itu. Seren dan Rizka menjadi pusat perhatian semua tamu. Mereka begitu penasaran dengan suara keributan yang terjadi dari tangga dekat lantai 2. Kamu tidak bisa menolak. Kamu harus tetap menikah dengan Rudy. Tidak akan. Aku tidak akan pernah mau kalian atur lagi. Set. Seren menarik paksa lengannya yang dipegang oleh Rizka. Hingga akhirnya dia terjatuh dari tangga dan berguling-guling hingga lantai bawah. Tubuhnya tak sengaja menabrak pelayan yang sedang membawa nampan berisi gelas minuman di tangannya hingga semua gelas terjatuh ke lantai. Ruangan riuh dengan teriakan para tamu kemudian hening karena menyaksikan Seren yang terjatuh dan berlumuran darah. Seren terkapar di lantai. Dahi sebelah kanannya mengeluarkan darah karena benturan. Bahu dan tangannya terkena pecahan kaca dari gelas. Kakinya pun terkilir. Seren masih berusaha bangkit dengan luka di sekujur tubuhnya. Beberapa tamu berusaha membantu. Rizka hanya memperhatikan dari atas. Dia juga cukup terkejut dengan jatuhnya Seren. Begitupun Friska dan Riko. Apa kamu baik-baik saja? Kita pergi ke rumah sakit sekarang. Riko berusaha membantunya namun Seren menepis tangan Riko. Lepaskan. Jangan pernah menyentuhku dan berhentilah berpura-pura baik padaku. Seren berhasil berdiri meskipun tidak stabil. Mulai hari ini, di depan semua orang yang menjadi saksi, aku, Seren Yulia Atmaja, memutuskan bahwa aku tidak memiliki hubungan apapun lagi dengan keluarga Atmaja. Kalian tidak bisa lagi memanfaatkan aku, dan juga menyiksaku. Dengan suara lemah dan terbata-bata, Seren berkata di hadapan banyak orang. Seren, apa yang kamu lakukan? Berhenti membuat keributan dan kita ke rumah sakit sekarang. Terdengar suara Papa Seren dari arah belakang Rizka. Dia pun terlihat menuruni tangga kemudian meneriaki Seren. Bukan wajah khawatir yang terlihat namun tatapan penuh amarah yang nampak di wajahnya. Seren masih berusaha mempertahankan kesadarannya di hadapan semua orang. Tidak perlu, Tuan Budi Atmaja dan juga Nyonya Airin yang terhormat. Kalian tidak perlu lagi ikut campur urusanku. Semua hutangku pada keluarga ini telah lunas. Aku tidak harus membalas budi pada siapapun lagi di sini. Karena aku telah membayar semua hutangku pada kalian dengan darahku. Seren berkata dengan derai air mata di pipinya. Selama ini aku cukup bersabar. Dari kecil hingga aku dewasa kalian selalu memintaku melakukan apapun sesuai dengan keinginan kalian. Mengatakan bahwa aku berhutang budi karena telah dibesarkan dalam keluarga ini. Bodohnya aku, karena hanya diam mendapatkan segala perlakuan kasar kalian terhadapku. Kini aku tidak ingin lagi jadi boneka mainan di rumah ini. Aku akan jadi orang bebas dan kupastikan kalau aku akan membayar setiap perlakuan kalian terhadapku tanpa kurang satupun. Seren berbalik dan berjalan keluar meninggalkan ruangan pesta. Darah dari lukanya tak berhenti menetes memberikan jejak pada lantai yang dilewati Seren. Dengan derai air mata dan langkah yang terlatih, Seren berjalan sempoyongan. Dengan susah payah akhirnya dia tiba di luar pintu gerbang. Karena tidak dapat menyetir mobil sendiri akhirnya Seren berjalan menyusuri jalan. Tak jauh dari kediaman Atmaja seseorang memperhatikan gelagat Seren dari dalam mobil. Tatapan matanya berubah tajam. Dia turun dari mobil dan berjalan mendekati Seren.
Seren yang pandangan matanya mulai gelap dan langkah kakinya mulai lemah tiba-tiba hampir menabrakkan dirinya. Duh, Nyonya. Apa kamu tidak memiliki mata?